Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Berjumpa lagi dengan Miss dengan topik pembahasan kita hari ini mengenai kombinasi. Jadi kamu harus bisa ya membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi di video sebelumnya udah kita bahas ya. Dia itu cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Berarti antara satu yang duluan muncul baru dua itu tidak sama dengan dua yang duluan muncul baru satu. Itulah dia si permutasi. Tapi kalau si kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Jadinya bisa kita buat AB itu sama dengan BA. Mau A yang duluan muncul baru si B itu sama dengan B yang duluan muncul baru si A. Itulah dia si kombinasi. Bisa ya membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Nah selanjutnya cara penulisan rumus si kombinasi itu simbolnya ada gini. Artinya kombinasi R dari N, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Dengan rumus si kombinasi adalah bikin kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah inilah rumus si kombinasi. Jadi kalau si kombinasi kita hanya menggunakan satu rumus ini aja. Beda kalau di permutasi ya kan. Permutasi ada permutasi siklis, ada permutasi dari N unsur yang sama, kan gitu dia kalau di permutasi. Kalau kombinasi kita hanya menggunakan ini. Oke, langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Tentukan banyak cara pemilihan tersebut. Nah, kenapa ini masuk ke kombinasi? Kan ada 10 orang, misalkan ya 10 orangnya itu ada si A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Terus, mau yang terpilih adalah ABC, mau yang terpilih adalah ABC, ataupun yang terpilih adalah BAC, itu sama. Yang terpenting kan katanya 3 terbaik, nggak ada perankingannya, hanya sekedar 3 yang terbaik. Nggak ada dikatakan yang ada dia terbaik pertama, terbaik kedua, nggak ada. Itu hanya dikatakan 3 yang terbaik. Berarti yang terambil ABC itu sama dengan yang terambil BAC ataupun yang terambil CAB. Nah itulah dia sih kombinasi, paham ya? Oke, kita kerjakan. Berarti dari sini, dari 10 orang diambil 3 terbaik, berarti dia kombinasi 3 dari 10. Masukkan rumusnya, dimana rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sama dengan N-nya siapa? Si 10. Jadi si N ini adalah unsur yang tersedia. Itulah si N, unsur yang tersedia. Nah kalau si R, unsur yang mau diambil. Oke, bisa ya membedakannya. Jadinya kita bikin 10 faktorial per R-nya berapa? 3 faktorial dikali N kurang R. Berarti 10 kurang 3, 7 faktorial. Sama dengan, nah berarti 10 ini lebih pas kita ubah ke 7 faktorial ya dalam menyederhanakannya. Jadinya 10 kali 8 kali 10 kali 8, 10 kali 9. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya kan, tapi Miss bikin 3 kali 2 aja, baru dikali 7 faktorial. Yang habis 7 faktorial, selanjutnya 9 bisa dengan 3 ya, sisa 3, terus 10 bisa dengan 2, sisa 5. Berarti sama dengan sisa dia yang di atas 5, 3, 8. 5 kali 3 kali 8 sama dengan 5 kali 3, 15 kali 8, 120. Berarti 120 cara pemilihannya. Ini dia contoh yang pertama, masih contoh yang mudah. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Diketahui himpunan A sama dengan A, B, C, D, E.
Hitunglah banyak himpunan bagian dari A yang beranggotakan, yang bagian A-nya ditanyakan 3 unsur, terus yang bagian B paling banyak 3 unsur. Berarti dari sini ini termasuk kombinasi. Karena apa? Dia kan menyatakan himpunan bagian. Nah, yang penting di dalamnya itu si ABC pun susunannya atau si CBA pun susunannya itu sama. Yang terpenting dia itu harus 3 unsur, gitulah dia. Kita kerjakan. Untuk yang A, dia hanya diminta 3 unsur. Nah, tersedia berapa banyak anggotanya? Ada 5. Berarti dari sini N-nya sama dengan 5. Tahu, Miss buat aja langsung. Untuk kedua konsep ini ya, kedua pertanyaan itu N-nya sama dengan 5. Terus untuk yang A, R-nya sama dengan 3, ya kan? Berarti dari sini kombinasi 3 dari 5 sama dengan N faktorial, berarti si 5. 5 faktorial per R faktorial, berarti si 3 dikali 5 kurang 3 faktorial, karena kan N kurang R faktorial, nggak Miss buat lagi rumusnya ya. 5 kurang 3 berarti 2 faktorial. Ini dia. Sama dengan, berarti 5-nya ini lebih pas kita ubah ke 3 faktorial ya. Biar gampang hitungnya, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali, kalau 2 faktorial 2 kali 1 atau 2 aja kita tulis. Dari sini yang habis 3 faktorial habis, terus 4 dengan 2, sisa 2 di atas ya, sama dengan 5 kali 2 10. Berarti 10 cara untuk dia 3 unsur. Masuk ke yang B-nya. Yang B-nya N-nya tetap sama 5, paling banyak 3 unsur. Paling banyak 3 unsur. Berarti boleh 0 unsur? Boleh. Kenapa? Karena dia dibilang paling banyak 3 unsur dan tersedia 5. Berarti boleh 0 unsur? Boleh. Boleh 1? Boleh. Boleh 2? Boleh. Boleh 3? Boleh. Kalau 4 boleh? Nggak boleh, karena paling banyak 3. Jadi kita bikin untuk yang B ini, R-nya itu ada sama dengan 0, R-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, dan R-nya sama dengan 3. Kita bikinlah dia, berarti dia itu hasil kombinasi 0 dari 5 ditambah kombinasi 1 dari 5 ditambah kombinasi 2 dari 5 ditambah kombinasi 3 dari 5. Gini dia caranya. Oke, sama dengan kombinasi 0 dari 5. Berarti dia 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 kurang 0 kan? 5 kurang 0, 5 faktorial. Tambah kombinasi 1 dari 5. Berarti 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1, 4. Berarti 4 faktorial di sini. Tambah kombinasi 2 dari 5. Berarti 5 faktorial, semoga aja muat ya, per 2 faktorial dikali 5 kurang 2, 3 faktorial. Tambah kombinasi 3 dari 5. 5 faktorial per, ini yang tadi ya, jadinya 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan, berarti kalau yang ini 5 faktorial, 5 faktorial, 0 faktorial berapa? 0 faktorial adalah 1, berarti 5 dengan 5 habis, tinggal 1 ya. Tambah 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Berarti ini kita ubah jadinya 5 kali 4 faktorial, atau Miss buat di sini aja ya biar muat. 5 faktorial per 1 ini jadi tinggal 4 faktorial aja ya. Sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Habis jadinya 5. Nah, yang ini 5 ya biar muat dia. Tambah 5, terus tambah yang ini 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, sama dengan berarti 5-nya kita ubah ke 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per, ini jadi 2, nah 2 faktorial kan 2 kali 1, berarti 2 aja bisa, 3 faktorial. Habis 4 dengan 2 tinggal 2, 5 kali 2 10. Tambah yang ini tadi nilainya sama dengan ini, yaitu 10 per
Berarti jawabannya adalah 1 tambah 5, 6, tambah 10, 16, tambah 10, 26 lah dia. Oke, itu dia untuk contoh yang nomor 2. Jadi pahami bahasa soalnya, apa yang harus kamu kerjakan, bagaimana caranya, itu dia. Nah, untuk contoh yang nomor 3, berapa banyak jabat tangan yang bergantian dalam suatu pesta yang dihadiri 12 orang? Berarti misalkan orangnya itu ada dia si A, B, C, sampai J, K, L. Sampai L ya, A sampai L. Nah, kalau dia berjabat tangan ini kan A menjabat B, ataupun B menjabat A, itu kan sama. Makanya ini termasuk dalam kombinasi, itu dia. Berarti berapa jabat tangan yang bergantian dalam suatu pesta yang dihadiri 12 orang. Nah, kalau berjabat tangan itu kan terdiri dari 2 orang. Berarti ini kombinasi 2 dari 12. Tuh. Berarti sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial kali 12 kurang 2. 10 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 10 faktorial. Habis 10-nya. Terus 12 dengan 2 sisa 6. 6 kali 11 66. Berarti ada 66 jabat tangan bergantian. Itu dia. Oke, inilah dia untuk contoh yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita lanjut dengan contoh yang keempat. Suatu organisasi beranggotakan 25 orang. 4 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Ada berapa carakah suatu panitia dapat dipilih dengan beranggotakan 3 orang termasuk sekurang-kurangnya 1 dokter? Sekurang-kurangnya 1 dokter. Jadi dibilang mau dipilih 3 orang, tapi anggotanya minimal ada 1 dokter. Berarti dia boleh ada 2 dokter, boleh. Boleh ada 3 dokter, boleh. Itu dia. Boleh nggak ada dokter? Nggak boleh. Pokoknya harus minimal ada 1 dokter. Kan sekurang-kurangnya, berarti harus minimal ada 1 dokter. Itu maksudnya ya. Kita kerjakan. Berarti dari sini kita tahu, kan ada 25 orang. Terus 4 sebagai dokter kan? 4 sebagai dokter, mau dipilih 3. Berarti dari sini kita tahu, sekurang-kurangnya 1 dokter, bakalan terpilih itu ada 1 dokter, DR, Miss bikin lagi tuh ya, 1 dokter dan 2 orang biasa. Biasa, Miss buat lagi nih ya. Terus kemungkinan yang berikutnya, ada dia 2 dokter dan 1 orang biasa. Kemungkinan yang berikutnya, 3-3-nya dokter. Orang biasanya bagaimana? 0, itu dia. Jadi 3 kemungkinan inilah yang bakalan terjadi dalam pemilihan ini. 3 kemungkinan ini. Kita kerjakan. Berarti dari sini dia itu adalah, ini kan kombinasi 1 dokter dan 2 orang biasa. Berarti dia kombinasi 1 dari 4. Kenapa 4? Ada 4 dokter. Berarti kombinasi 1 dari 4 dikali. Nah, kali. Kenapa kali, Miss? Yang tadi tambah, yang ini kali. Gini dia nak, kalau dia kejadiannya bersamaan kita lakukan, bersamaan terjadi, itu dia menggunakan kali. Tapi kalau dia terpisah, itu kita menggunakan tambah kombinasinya. Ini kan bersamaan terjadi. Bersamaan terjadi antara 1 dokter dengan 2 orang biasa. Makanya kita kalikan kombinasinya, gitu dia. Tapi kita kalikan antara yang 1 dengan 2, 2 dengan 1. Baru si ininya mereka kita jumlahkan, yang ininya baru kita jumlahkan, gitu. Oke? Ingat ya, kalau bersamaan terjadi 2 jenis kejadian, itu kombinasinya kita kalikan. Tapi kalau mereka terpisah terjadinya, itu kita jumlahkan. Jadi kan terjadinya ini dengan terjadinya ini kan terpisah, ya kan, terpisah. Berarti kita jumlahkan, yang ini kita jumlah, dengan ini kita jumlah, dengan ini kita jumlah. Berarti yang pertama, kombinasi untuk si 1 dari 4, karena 1 dokter. Dan 2 orang biasa. Berarti dikali dengan kombinasi 2 dari 25 kah? Enggak 25, tapi 2 dari 21. Kenapa 2 dari 21? Karena kan dari 25 orang ini, 4 orang dokter. 4 dokter. Berarti orang biasanya ada berapa? 25 kurang 4, 21. Maka yang ini kombinasi 2 dari 21. Barulah dia ini dijumlah. Selanjutnya kombinasi yang ini 2 dari 4. Dijumlah kombinasi, dijumlah masih ada dulu dikali ya.
Yang ini masih ada dulu dikali. Karena ada 1 dari biasa. Dikali kombinasi 1 dari 21. Baru dijumlah kombinasi 3 dari 4. Nah, orang biasanya kan nggak ada 0, berarti nggak usah kita buat. Tuh. Terus sama dengan kombinasi 1 dari 4. Bikinlah dia. Berarti 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 kurang 1, 3 faktorial. Dikalikan 21 dengan 2, berarti 21 faktorial per 2 faktorial dikali 21 kurang 2, 19 faktorial. Baru dijumlahkan kombinasi 2 dari 4, 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 faktorial. Terus habis itu dikali 1 dari 21, 21 faktorial, 21 ya, 21 faktorial, kok lalap misalnya ya, ini, aduh, 21 faktorial per 21, baru 1, 21 kurang 1, 20 faktorial. Terus tambah, ini 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3, 1 faktorial. Nah, misalnya lanjut di sini. Sama dengan 4 faktorial kita ubah menjadi sampai 3 faktorial aja ya. Jadinya 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial dikalikan dengan yang ini 21. Oh, ini 21 ya, ini juga misalnya tulis 21. 21 kita ubah berarti sampai 19. Jadinya 21 kali 20 kali 19 faktorial per 2 kali 19 faktorial. Tambah yang ini kita ubah sampai 2 berarti ya, 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 2 faktorial. Terus dikalikan dengan hasilnya yang ini sampai 20, 21 kali 20 faktorial per 1 kali 20 faktorial. Tambah yang ini berarti sampai 3, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Kita coret dulu yang bisa habis. Berarti 3, terus habis itu 20 dengan 2 tinggal 10, 19 dengan 19 habis. Terus selanjutnya 2 faktorial dengan 2 faktorial, 4 dengan 2 tinggal 2. Terus 20 faktorial habis. Ini 3 faktorial habis. Berarti sisalah dia. Untuk yang ini Miss kurungnya aja 4 dikali 21 kali 10 ya. 21 kali 10 berapa? 210. Tambah yang ini 2 sama 3 ya. Yang tinggal 2 kali 3 6. Dikali ini ada lagi 21. Tambah ini langsung aja dia berapa? 4 ya, hanya 4. Sama dengan 4 kali 210. Berapa ini? 840. Tambah 6 kali 21 berarti 126. Tambah 4 sama dengan ini jadinya 970 cara. Nah, 970 cara lah cara memilih anggotanya itu. Oke? Jadi kalau dalam mengerjakan kombinasi ini, kamu harus memahami bahasa soalnya, bagaimana cara kamu mengerjakannya. Ada nggak cara lain dari sini? Ada cara lainnya. Nah, coba Miss kasih tahu sama kamu cara lainnya ya, mana yang menurut kamu paling mudah. Tapi intinya balik ke kamu, pintar-pintar kamu, bagaimana cara mencari jalan cepat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, satu lagi caranya, kan katanya gini, kombinasi diambil 3 dari 25 orang, ya kan? 3 dari 25 orang. Terus habis itu dibilang minimal ada 1 dokter. Berarti nggak boleh nggak ada dokter. Jadinya dari sini kita bisa mengerjakan dia kombinasi 3 dari 25 orang dikurangi dengan kombinasi 3 dari 21.
Nah, kenapa gini, Miss? Gini, kita mau memilih 3 dari 25, berarti kita ambil kombinasi yang ini. Udah? Terus dikurangi kombinasi 3 dari 21. Dari mana 3 dari 21 itu? Itu adalah memilih 3 orang dari semuanya nggak ada dokter. Dari semuanya nggak ada dokter. Berarti jadinya kita kurangi mereka. Itulah untuk mendapatkan minimal 1 orang dokter. Karena apa? Karena katanya nggak boleh nggak ada dokter. Jadi kita mengurangi yang seluruhnya dengan yang nggak ada dokter. Itulah dia. Ini cara cepatnya. Berarti kita kerjakan kombinasi 3 dari 25 jadinya 25 faktorial per 3 faktorial dikali 25 kurang 3, 22 faktorial. Kurang kombinasi, kok kombinasi lagi? Ini 21 faktorial per 3 faktorial kali 21 kurang 3, 18 faktorial. Sama dengan hitung, dapatlah dia. Yang ini adalah 2300. Nih, gak usah lagi Miss bikin cara perhitungannya ya, kamu pasti udah tahu. Terus kalau yang ini hasilnya adalah 1330. Dapatlah hasilnya sama dengan 970 cara. Nah, ini dia cara paling singkatnya, ya kan? Jadi terserah kamu mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, bebas. Manalah yang kamu tahu caranya, cara penyelesaiannya. Gitulah dia sekarang ini sih kombinasi. Oke, inilah dia untuk contoh yang nomor 4. Ini dia, kita masuk ke contoh yang terakhir, contoh yang nomor 5. Soalnya panjang ya soalnya, tapi panjangnya soal belum tentu cara menjawabnya juga panjang. Itu dia. Jadi kamu harus pintar-pintar, cepat-cepat memahami bahasa soal, gitulah dia. Oke? Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai 10. Jika soal nomor 3, 5, dan 7 harus dikerjakan. Berarti kita buat dulu di sini ya. Langsung aja kita buat. Ada 10 soal, berarti nomornya itu kita misal ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 3, 5, dan 7 harus dikerjakan. Berarti kita bulati 3, 5, 7. Selanjutnya, peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Hanya diminta 8 dari 10 soal. Udah dikerjakan berapa? 3. Berarti yang wajib dikerjakan sisanya lagi ada berapa? Ada 5, ya kan? Tentukan banyak cara seorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan. Nah, bagaimana membuat kombinasinya nih? Apakah kombinasi 8 dari 10? Enggak, kenapa? Karena katanya kan 3 udah harus dikerjakan, ya kan? Si 3, 4, 5, 7, 3, 5, 7. Berarti udah ada 3 soal yang harus dikerjakan. Berarti mereka nggak masuk lagi ke pemilihan kombinasinya. Nah, berarti dari sini si N-nya itu jadinya kan ada berapa kian? 10 kan? 10 dikurang berapa yang udah harus? 3. 10 kurang 3 sama dengan 7. N-nya itu sekarang bernilai 7, bukan lagi 10. Terus sekarang kita mau mencari R-nya ya. Dimintakan mengerjakan 8. R-nya itu 8 kian, tapi 3 harus dikerjakan. Berarti berapa lagi sisa? 8 kurang 3, 5. 8 kurang 3 ini ya. 8 kurang 3, 5. Berarti jadinya si R-nya kalian harus memilih 5 dari 7 soal. 5 dari 7 soal. Karena apa? Karena 3, 4, 5, 7. 3, 5, 7 udah wajib dikerjakan. Terus si ini udah wajib dikerjakan 8, berarti berapa lagi yang harus dikerjakan? 5 lagi. Inilah dia. Jadi kombinasinya itu adalah kombinasi 5 dari 7. Nah, inilah dia kombinasinya. Jadi kita bikin 7 faktorial per 5 faktorial dikali 7 kurang 5, 2 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 2. Habis 5 faktorial, 6 dengan 2 sisa 3. 7 kali 3, 21 cara. Berarti 21 cara menjawab soal dari si 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ini. Ada 21 cara lah. Tapi untuk memilih berapa? Untuk memilih 5. Itulah dia maksudnya. Oke?
Nah, itulah dia sekian kita mengenai contoh-contoh si kombinasi. Banyak lagi contoh-contoh soal kombinasi. Jadi kamu sering-sering aja berlatih soal, buka buku-buku soal, cari soal-soal di internet mengenai kombinasi untuk memperlancar kamu mengenai kombinasi. Ya, karena kombinasi ini cluenya ingat aja, dia tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Jadi pahami soalnya, oh ini nggak memperhatikan urutan, berarti ini masuk ke kombinasi. Itu dia. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau misalkan ada yang misal perhitungan, itu bisa di komen di kolom komentar atau boleh juga menghubungi Miss secara pribadi. Terima kasih.